Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar tentang bab baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini sebelum kita mengetahui sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Nah, untuk persamaan linear dua variabel yang pastinya adalah persamaan yang memuat dua variabel. Masing-masing variabel itu 1 derajat atau pangkat 1. Umumnya dia berbentuk AX plus B plus C atau AX plus B sama dengan C. Contohnya di sini. Nah, untuk contoh di sini yaitu yang pertama adalah X plus Y. Nah, ini namanya dua variabel. Nah, ini berarti kalau sudah dua variabel dan pangkatnya cuma 1, berarti dia adalah persamaan linear. Nah, ini juga sama, nggak selalu X sama Y, bisa A sama B. Ini dua variabel juga, berarti ini juga termasuk persamaan linear dua variabel. Nah, kalau bentuk yang ketiga, ini juga termasuk. Kenapa bisa termasuk? Walaupun bentuknya seperti ini, tapi dia mempunyai dua variabel. Nanti gimana cara mengerjakan? Tinggal pindah ruas. Yang penting dia punya variabel dan mempunyai satu pangkat. Ini sama linear satu variabel, dan terakhir juga sama walaupun angkanya pecahan, tetapi kalau dia mempunyai dua variabel berarti dia dianggap adalah persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir adalah ini seperti ini, 2x sama dengan 5, dia punya satu variabel doang, berarti bukan persamaan linear dua variabel tapi satu variabel aja. Ini juga sama, cuma satu. Dan ini dia 2 tapi punya pangkat 2, berarti juga bukan persamaan linear dua variabel karena dia harus 1 derajat atau pangkat 1. Berarti dia bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut ke sistem persamaannya. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan yang persamaannya. Bedanya kalau sistem itu dia mempunyai dua persamaan linear dengan dua variabel dan dua himpunan penyelesaian. Contohnya seperti ini bentuk umumnya. A1 X1 plus B1 Y1 C1 dan A2X plus B2 Y plus C2. Jadi dia berbentuknya seperti ini ya. Nah, contohnya misalkan di sini 2x plus y sama dengan 6. Dia punya dua variabel kan? Ini juga sama, 3x min 4y sama dengan 12. Kalau sistem dia harus punya dua persamaan nih. Sudah dua persamaan. Kita lihat dulu variabelnya sama nggak? Kalau beda berarti dia bukan sistem persamaan linear variabel. Kalau sama berarti ya. Nah, dia sama-sama x dan sama-sama y, berarti dia termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua juga sama, walaupun dia bukan X sama Y, nggak selalu X sama Y ya, bisa A, B, P, Q, dan lain-lain. Tetapi dia mempunyai dua sistem nih yang bisa dikerjakan. Kenapa? Karena mempunyai dua variabel yang sama juga, seperti yang contoh pertama. Berarti dia termasuk sistem. Nah, bedanya sama yang contoh ketiga, untuk contoh yang ketiga ini bukan sistem. Kenapa bukan sistem? Karena yang pertama itu A sama B, tapi yang kedua adalah X sama Y, nggak bisa dikerjain. Berarti dia bukan sistem persamaan linear dua variabel karena tidak mempunyai variabel yang sama. Dan untuk mencari penyelesaian sistem dua variabel itu sebenarnya ada 4 cara. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga adalah campuran eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir adalah metode grafik, yaitu mencari titik potong dengan gambar. Tapi yang kita pelajari hanya 3 ya, yaitu eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Kita masuk ke cara pertama ya, yaitu metode eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel, misalkan X atau Y, tapi secara bertahap ya. Misalkan menghilangkan X dulu baru Y-nya. Nah, terus eliminasi pertama eliminasi X dulu atau menghilangkan, dan harus koefisiennya sama atau angkanya sama. Kedua, setelah X baru gantian Y. Nah, setelah itu untuk tanda eliminasi, apabila keduanya sama positif, maksudnya angka di variabelnya itu sama positif dua-duanya, maka menghilangkan dengan cara pengurangan. Tetapi kalau misalkan negatif juga sama, kalau keduanya negatif berarti dua juga pengurangan. Tetapi apabila keduanya berbeda positif dan negatif, maka menghilangkan dengan tanda positif. Penjumlahan itu
variabelnya ya. Kita langsung masuk ke contoh biar nggak bingung. Di sini ada dua sistem persamaan ya, yaitu x plus 2y sama dengan 2 dan 3x min 4y sama dengan 16. Nah, ini ada dua sistem persamaan ya. Nah, untuk dua sistem persamaan, pertama kita harus lihat tahapnya dulu. Samakan x terlebih dahulu atau koefisiennya untuk menghilangkan. Nah, jadi kamu lihat di sini. Oke, kamu lihat di sini. Pertama, kan di sini ada x plus 2y, 3x min 4y sama dengan 16. Nah, kita harus menghilangkan kan? Pertama kamu samakan dulu x. Di sini x ini angka 1, di sini 3. Nah, cara menghilangkannya angka harus sama. Jadi kamu tuker 3 yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1 agar sama. Pertama kamu kali dulu, yang dikali bukan hanya depan tapi semuanya ya. Nah, berarti 3 kali x 3x, 3 kali 2 6y, 3 kali 2 juga 6. Terus selanjutnya 1 kali 3x sama tetap 3 kali 4y adalah 4y. Terus 1 kali 16 adalah 16. Nah, di sini kamu lihat keduanya sama-sama positif. Kan tadi dibilang kan kalau keduanya positif maka menghilangkannya dengan pengurangan. Berarti sini kamu tinggal kurang aja. Nih, kamu kurang. Tinggal kamu kurang ya. Tujuannya biar hilang. 3 kurang 3 0. Nah, selanjutnya di sini 6 dikurang min 4y. Di sini kan ada min sama 6 dikurang 4y. Min sama min jadinya plus, maka 6 tambah 4 adalah 10y. Jangan salah menghitungnya ya. Kamu harus lihat benar-benar. Nah, di sini 6 dikurang 16 adalah min 10. Maka ini pindah ruas nih. Ini kan dari perkalian. Perkalian pindah ruas jadinya pembagian. Maka min 10 bagi 10 adalah min 1. Sudah ketemu y-nya. Kita gantian sekarang. Yaitu gantian menyamakan koefisien yang y, tadi kan x. Kita tulis lagi persamaan yang ini di sini. Nah, kita tulis ulang. Itu sama kayak tadi. Karena kita mau menyamakan y, berarti ini harus tukar tempat aja. Yang atas dikali 4 angkanya, yang bawah dikali 2. Nah, setelah itu tinggal kamu kali semuanya. 4 kali 2 4x, 4 kali 2 8, 4 kali 2 8, 3x kali 2 6, 2 kali 4 8 sama dengan 32. Nah, ini tetapi dia beda nih. Dia positif, dia negatif. Kita lihat yang atas tadi. Jika keduanya berbeda, positif sama negatif, maka menghilangkan dengan penjumlahan. Berarti otomatis di sini karena posisinya di sini adalah positif dan negatif, 8 nih positif, sini negatif, berarti sini jumlah. Beda sama di sini ya. Ini kan tadi sama positif jadi dikurang. Nah, selanjutnya tinggal kamu coret aja. Ini kamu jumlah 4 tambah 6 10x, 8 tambah 3 2 adalah 40. Maka x adalah, ini pindah ruas jadi pembagian, 40 bagi 10 adalah 4. Maka jadi x-nya adalah 4, y-nya adalah min 1. Seperti itu. Misalkan lagi soalnya ditambahkan kayak gini, tentukan nilai x plus 3y. Nah, berarti kamu kan udah dapat tuh nilai x nya berapa, nilainya berapa. Tinggal masukin aja ke sini angkanya. X nya diganti 4 karena di sini x nya 4. 3y karena y nya sini gantian dalam min 1. Tinggal 3 kali min 1 min 3. 4 kurang 3 adalah 1. Maka nilai x plus 3y adalah 1. Kita masuk ke metode kedua, yaitu substitusi. Kalau substitusi itu adalah mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Tahapnya pilih persamaan yang paling sederhana, yaitu variabelnya kalau bisa 1 atau yang bisa dibagi. Nah, substitusikan x atau untuk mendapatkan nilai yang sama. Kalau misalkan kamu ribet, sebenarnya nanti kamu tinggal pilih aja menggunakan metode yang mana, yang paling gampang aja ya. Nah, di sini contohnya x 2x plus y sama dengan 3, itu kita anggap persamaan 1. X plus 3y sama dengan 4, itu adalah persamaan 4. Nah, kamu pilih salah satu persamaan yang variabel depannya ada nilai angka 1. Contohnya persamaan 1. Di sini kan ada 2, jangan pakai ini.
Ini juga sebenarnya bisa dipakai karena di sini kita mempunyai variabel yang angka depannya 1. Di sini juga sama persamaan kedua. Ada juga nih yang angka depannya 1. Pokoknya yang gampang itu yang pilih yang angka depannya 1. Di sini kita pilih yang kedua aja biar lebih gampang ya mindahinnya. Kita pilih persamaan 2. Kenapa? Karena angka depannya di sini ada yang 1 biar lebih gampang. Setelah itu kamu tulis persamaannya yang kedua. X plus 3Y sama dengan 4. Nah, kamu tulis. Nah, setelah itu, kenapa tujuannya milih yang di sini angka depannya 1? Karena tujuannya biar pindah ruas, biar lebih gampang. Jadi nilai X itu ini pindahin plus pindah ruas jadi min 3Y. Maka nilai X adalah 4 min 3Y. Nah, tujuannya seperti ini nih kita buat. Kita udah ketahuan nih nilai X adalah min 4 dikurang 3Y. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan 1. Kenapa? Karena kan tadi kita udah masuk persamaan 2. Gantian sekarang masuk persamaan 1, kamu tulis. Begitu ya sebaliknya ya, kamu boleh juga milih atas. Kalau habis milih atas buat seperti ini juga. Selanjutnya masuk ke persamaan 2, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita tulis persamaannya. Nah, kita ganti X-nya karena kan nilai X itu kan 4 dikurang 3Y. Maka X-nya diganti 4 min 3Y. Tujuannya seperti ini. Nah, namanya aja substitusi, menggantikan kan dengan variabelnya. Nah, kamu kali silang dulu. 2 kali 4 8, 2 kali min 3 adalah min 6Y plus Y, ini dari sini ya, sama dengan 3. Nah, tujuannya biar gampang nih, biar sama. Kalau udah sama kan bisa dikerjakan untuk variabel penjumlahannya. 8 min 6 ditambah Y ini kan sama nih, sama-sama variabel jadi bisa dijumlah. Min 6 tambah 1 ini 1 ya, adalah min 5Y sama dengan 3. Nah, yang sejenis itu pindah ruas nih kan, 8 sama 3 sama, 8 pindahin ke kiri, ke kanan. 3 punya tempat taruh sini, ini plus pindah ruas jadinya min. 3 kurang 8 adalah min 5. Maka ini perkalian, min 5 pindahin lagi. Min 5 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Maka min 5 dibagi min 5 adalah 1. Sudah dapatkan angka 1? Y-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari X. Nah, lihat kan di sini X adalah 4 min 3Y. Nah, berarti kita tinggal tulis X sama dengan 4 min 3Y. Nah, Y-nya diganti angka 1 karena sudah dapat nilainya. Maka 4 dikurang 3 adalah 1. Maka nilai X-nya 1 dan Y-nya 1. Seperti itu. Jadi dia emang agak lebih ribet karena kita harus menggantikan variabel-variabel dan harus mencari yang variabel nilai 1 untuk dipindahkan seperti ini. Biar lebih mudah untuk dimasukkan kayak gini. Oke? Yang terakhir adalah metode campuran eliminasi. Campuran itu adalah eliminasi dan substitusi. Sebenarnya ini sering banget kita pelajari di materi sebelum-sebelumnya karena sudah ada penerapannya di materi sebelumnya, kayak misalkan yang pertama itu deret, barisan. Nah, kita menggunakan ini. Memang lebih gampang menggunakan cara campuran ya. Jadi nanti kita nggak akan harus terfokus pakai metode apa, itu bebas pilihnya. Oke, contohnya di sini ya, X plus 2Y sama dengan 2 dan 3X min 4Y sama dengan 16. Pertama pakai eliminasi dulu seperti biasa. Kamu boleh menghilangkan salah satunya, berarti kita samakan ya. Agak borom sedikit tadi. Jadi pilih, mau dipilih boleh nyamakan X atau Y, bebas. Nah, di sini kita nyamakan X aja biar lebih gampang ya. Kenapa? Karena keduanya positif. Bebas, kamu mau nyamakan X dulu boleh, nyamakan Y juga boleh. Kita samakan, tuker angkanya ya. Sini 1, sini 3 jadi 3 sama 1. Kamu kali ya semuanya. 3 kali X 3X, 3 kali 2Y adalah 6, 3 kali 2 adalah 6. Selanjutnya 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 4 adalah 4, dan 1 kali 16 adalah 16. Selanjutnya coret dikurang ya, karena keduanya adalah positif. 6 dikurang 4Y, jangan salah ya, 6 dikurang 4Y. Ini di bawah kamu kali nih, min sama min jadinya plus, maka jadi 6 tambah 4 adalah 10. Selanjutnya di sini 6 dikurang 16 adalah min 10, maka nilai Y-nya ini pindah ruas, perkalian pindah ruas jadinya pembagian, maka min 10 bagi 10 adalah min 1. Udah dapat Y, sekarang kita gantian. Setelah eliminasi substitusi, tinggal pilih salah satu dari persamaan yang atas sama yang bawah, bebas. Kalau di sini kita pilih yang atas saja biar lebih gampang. Kita tulis persamaannya. X plus 2Y sama dengan 2. Maka
X plus Y-nya kita lihat, Y-nya kan sudah ketemu nih, min 1. Kita tinggal masukin di sini angkanya min 1. Maka X plus 2 kali min 1 adalah min 2. Maka X min 2 sama dengan 2. Ya sejenis, pindahin ruasnya. Ini kan sejenisnya dengan ini. Min pindah ruas jadinya plus. Maka 2 tambah 2 adalah 4. Sudah dapat X, maka nilai X 4, nilai Y min 1. Misalkan tambahin lagi soalnya. Berapa kan nilai 2X plus 3Y? Nah, tinggal ganti deh. X-nya ganti 4, Y ganti min 1. Tinggal kamu kali. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali min 1 adalah min 3. Maka 8 kurang 3 adalah jawabannya 5. Seperti itu. Nah, tapi dalam mengerjakan soal jangan lupa dibebaskan mau milih pakai metode apa aja. Oke?